Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Aditya Surya Aji dan Alan Nugraha akan mempresentasikan pengertian Maqasid al-Syariah dan ulama-ulama yang menggagas serta urgensinya dalam studi hukum Islam kontemporer. Maqasid al-Syariah mempunyai maksudnya, yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syar'i, pembuat syariat pada setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dan diketahui bahwa perhatian terhadap maqasid al-syariah ini telah ada sejak masa Rasulullah, meskipun ketika itu belum menyebut tema maqasid al-syariah secara jelas. Tetapi setidaknya maqasid al-syariah telah memberikan kontribusi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudorotan, atau dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi. Pengertian maqasid al-syariah secara terminologi. Maqasid al-syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. Dari segi bahasa, maqasid adalah bentuk jamak dari maqsid, artinya tujuan, kehendak, atau rahasia. Kemudian untuk menjelaskan tujuan dan kehendak syariat, para ulama usul fikih sering menggunakan bentuk jamaknya, yang kadang-kadang digabung dengan kata syariat atau dengan kata syar'i, pembuat syariat. Penggunaan kedua kata ini mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syar'i atau pembuat syariat pada setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dan menurut Al-Syathibi, maqasid al-syariah adalah kemaslahatan manusia, karena pada hakikatnya semua kewajiban taklif dibuat dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba dan menolak kemudorotan. Tokoh atau ulama yang menggagas maqasid al-syariah: Imam al-Syathibi, Imam al-Turmudi, al-Hakim, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Abu Bakar al-Kafi al-Syashi, Imam Abu Bakar al-Habhari, Imam al-Bakilani, Imam al-Juwaini dengan Imam Haramain, Imam Abu Hamid al-Ghazali atau Imam Ghazali, Imam al-Raji, Imam al-Amidi, Imam Ibnu Hajib, Imam Ijuddin Abdul Salam, Imam Bailawi, Imam Asnawi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, dan Najamuddin al-Tufi. Dan adapun ulama-ulama kontemporer, yaitu Muhammad Thahir bin Asyur, Muhammad al-Fashi, Jamaluddin At-Tahiyah, Muhammad Syahid Ramadan al-Buthai bin Bayah, Toha Jabir al-Wani, Yusuf Hamid, Ahmad al-Thayyib, serta Jasir Auda, Ahmad ar-Raisuni, Nuruddin al-Khadimi, dan masih banyak lagi para ulama kontemporer yang ikut menggagas pemikiran dalam mengkaji maqasid al-syariah. Urgensi maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah sebagai tujuan dari syariat memiliki peranan sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Disadari bersama bahwa dalam pembentukannya hukum Islam fikih tidak hanya memperhatikan teks Al-Quran dan As-Sunnah semata, melainkan juga mempertimbangkan tempat dan kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengerahan kemampuan dalam menggali sebuah hukum yang dalam Islam disebut ijtihad, terutama untuk menghadapi persoalan-persoalan fikih kontemporer. Terlebih dahulu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut, penelitian terhadap sesuatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, kandungannya nas harus diteliti secara cermat, termasuk tujuan pensyariatan hukum tersebut. Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah tankih al-manat, apakah ayat
atau hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Disinilah letak urgen atau pentingnya pengetahuan tentang maqasid al-syariah, tujuan pensyariatan hukum dalam hukum Islam. Terima kasih, kami dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.